Kumpulan pelajar menjerit meminta bantuan sementara mereka diserang oleh para orc. Daesung segera memerintahkan semua orang untuk berkumpul dan bersiap melarikan diri sementara ia menahan serangan menggunakan pedangnya. Salah satu lelaki memberitahunya tentang para pelajar yang ditangkap di area stand. Daesung menyuruh lelaki itu mengabaikan mereka karena tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan orang lain saat ini. Ia kemudian mengarahkan Jin Sok dan Hyung Min untuk memimpin jalan karena keduanya memiliki perisai. Tiba-tiba, mereka semua melihat sebuah bus datang dari belakang para orc. Bus itu menabrak para orc tanpa belas kasihan, sementara lelaki yang duduk di kemudi tertawa seperti seorang penjahat. Setelah melewati para orc, Han Ho mencondongkan tubuh keluar jendela bus dan berteriak meminta semua orang segera masuk. Para pemain di luar langsung merasa menyesal, mereka sadar seharusnya mengikuti kelompok MC dari awal bukan kelompok Daesung. Jisoo juga melompat keluar dari bus dan langsung berhadapan dengan seekor orc. Ia ingin membalaskan dendamnya untuk kejadian sebelumnya. Ketika orc itu mencoba menebasnya, Jisoo menghentikannya dengan pedangnya. Kali ini, pedangnya tidak terpental. Ia berhasil membunuh orc itu dengan pedang yang dipenuhi api. Namun ketika ia berbalik, ia melihat Sungwoo serta para skeletonnya telah membantai sebagian besar orc lainnya. Ia melihat strategi Sungwoo yang luar biasa, menyerang sambil menjaga jarak aman. Hal itu membuatnya merasa sedikit bodoh, karena ia hanya mengandalkan poin kekuatan fisiknya untuk melepaskan diri dari orc. Sungwoo terus membunuh para orc, ia sempat bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua orc tumbang, ia melihat Daesung dan bertanya kenapa dia ada di sini, padahal sebelumnya ia tidak ingin berada dekat para skeleton. Daesung tertawa gugup dan bertanya apakah Sungwoo benar-benar tega meninggalkannya seperti ini. MC memandangnya dengan marah dan mengatakan bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Daesung meninggalkan orang-orang dan melarikan diri. Daesung mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa itu hanya perpindahan posisi untuk mengatur timnya. Namun semua orang di bus tahu bahwa ia berbohong. Saat mereka masih berbicara, sistem mengirimkan notifikasi bahwa kepala orc telah dibunuh. Sungwoo tiba-tiba naik ke bus dan mengatakan kepada Daesung bahwa ia hanya diperbolehkan masuk jika mengikuti perintahnya sepenuhnya. Ia meminta Daesung menyerahkan semua perlengkapannya terlebih dahulu. Daesung mengeluh dan bertanya bagaimana mungkin ia melindungi diri tanpa perlengkapannya. Sungwoo hanya tertawa dan mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir ia akan melindunginya. Setelah mereka berangkat, Sungwoo menerima notifikasi bahwa levelnya naik ke level 5, memungkinkan dia mengendalikan monster yang lebih besar. Notifikasi lain menyebutkan bahwa jumlah monster yang dapat ia kendalikan meningkat. Ia senang karena kini ia memiliki 9 monster di bawah kendalinya. Tiba-tiba ia melihat gerakan di belakangnya. Salah satu skeleton memakai semua perlengkapan yang diambil dari Daesung. Sungwoo sempat berpikir apakah barang-barang itu tidak terlalu berat untuk skeleton tersebut. Mengingat pertempuran sebelumnya, ia akhirnya memerintahkan skeleton itu untuk memberikan perlengkapan itu kepadanya. Skeleton itu memandangnya seolah kecewa. Sungwoo memakai perlengkapan itu di atas kaos putihnya. Han Ho masuk ke dalam bus dan menunjuk ke arah luar. Ia berkata bahwa mereka mungkin membutuhkan bus kedua jika ingin terus menyelamatkan orang. Sungwoo di bus mengatakan bahwa mereka tidak akan fokus menyelamatkan orang lagi. Mereka berjalan ke arah semua orang dengan Jisoo dan Han Ho di sisi Sungwoo, memegangi bus yang masih bergerak. Sungwoo mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka tidak bisa hanya menghindari orc selamanya. Sebuah jendela sistem muncul, menjelaskan bahwa bos orc telah memulai menyerang habis-habisan, yang artinya para monster akan membunuh siapapun yang mencoba bertindak sebagai penyelamat. Sungwoo menatap orang-orang dengan harapan, mengingatkan mereka bahwa menurut aturan permainan, mereka tidak dapat melarikan diri hanya dengan menghindari orc. Mereka harus mengalahkan bosnya. Seorang lelaki berjaket olahraga mengangkat jari dan berkata ia melihat banyak orc di game. Ia memperkirakan totalnya sekitar 100 orc. Informasi itu membuat semua orang pucat pasi, sementara sistem memberikan notifikasi mengenai penalti akibat kerja sama yang buruk. 3 alarm sistem muncul. 1. Setidaknya 10 pemain berada di bawah level 5, menyebabkan penurunan kecepatan gerak dan serangan. 2. Setidaknya 10 pemain belum membunuh satu monster pun, menurunkan kekuatan serangan dan akumulasi emas. 3. Mayoritas orang tidak saling mempercayai, meningkatkan kemungkinan kekacauan. Sungwoo terdiam sejenak, lalu mulai tertawa dengan putus asa. Meski mereka berhasil mengalahkan pasukan orc di luar, situasi sebenarnya jauh lebih buruk. Semua orang memandangnya terkejut ketika ia menyatakan bahwa ia akan menghadapi para orc seorang diri. Ia berkata bahwa senjata tidak berguna tanpa kemampuan menggunakannya.
Jisoo dan Hanho berusaha menghentikannya, tetapi ia tetap mengatakan hal yang sama. Orang-orang menatapnya dengan khawatir, mengira ia sudah gila. Sebagian bahkan berkata bahwa ini kesempatan bagus untuk menyingkirkan dia. Jin Seok memandang dari jendela, berharap Sungwoo mati secepatnya. Jisoo merasa ini bukan ide bagus dan berusaha meyakinkan Sungwoo agar tidak pergi sendirian. Namun Sungwoo mengingatkannya pada penjelasan sebelumnya. Ketika mereka berada di lantai pertama, ia sudah mengatakan bahwa bertarung bersama justru lebih merugikan. Skeleton-skeletonnya jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang di bus, jadi membawa lebih banyak orang hanya memperlambat mereka. Mendengar itu, Jisoo menyadari bahwa strategi Sungwoo yang biasanya sembrono kini justru masuk akal dan jauh lebih bernilai. Setelah Sungwoo keluar dengan skeletonnya, beberapa orang melihatnya dari jendela universitas. Teman-temannya berada di dalam bus, sedikit jauh dari Sungwoo. Mereka akan siap menolong Sungwoo jika terjadi sesuatu. Sungwoo berdiri dengan percaya diri ketika figur-figur gelap musuh muncul. Salah satu orc berteriak seolah memberi komando untuk mulai menyerang ke arahnya. Sungwoo menganalisa monsternya dan mencoba untuk menemukan bosnya. Dia tidak benar-benar melihat pesan sistem, jadi dia menyimpulkan bahwa ini pasti bos-bos tingkat bawah. Orc mengarahkan pedangnya ke arahnya. Sungwoo menoleh dan memerintahkan skeletonnya untuk bersiap. Perisai yang bawanya dia tancapkan di tanah, mengisyaratkan bahwa dia akan berdiri kokoh menahan para orc. Saat para orc datang menyerang, skeleton-skeleton mengambil pedang mereka dan bersiap untuk menyerang. Sungwoo segera mengaktifkan kemampuan berserkernya dengan meningkatkan kekuatan dan skeletonnya. Daripada melawan secara langsung, skeleton-skeleton mulai melempar pedang mereka ke arah para orc. Pedang-pedang itu membunuh beberapa orc, tetapi orc lain berhasil menghentikannya. Sungwoo segera merasa panik, menyadari bahwa serangannya telah dihentikan dan sepenuhnya menyadari skeleton-skeletonnya tidak akan mampu menahan kekuatan orc. Saat semua skeleton-skeleton dihancurkan oleh bos orc, Rikti menonton dengan api keluar dari matanya. Sungwoo menghentikannya dan memberitahunya untuk menunggu. Orc monster meremas tulang skeleton setelah mereka menghancurkan semua skeleton. Namun, sesuatu tiba-tiba memukul salah satu dari mereka dari belakang. Di belakang orc muncul seorang satria orc yang sudah mati yang dikendalikan oleh Sungwoo. Notifikasi muncul, menunjukkan bahwa pasukan telah mengaktifkan stage pertama efek sinergi. Sungwoo mendapatkan akses ke sinergi senjata, yang membutuhkan sekurang-kurangnya 5 akses. Efek ini meningkatkan kekuatan serangan dan kecepatan selama 10 detik pertempuran pertama. Para skeleton orc berjuang untuk melawan monster orc tanpa rasa lelah dan takut. Sungwoo berdiri dengan bangga dari kejauhan bersama Rikti, dan bersama mereka melihat serangan para skeleton orc yang membantai monster orc. Beberapa dari pelajar melihat melalui jendela bus dan berdiri dengan ketidakpercayaan ketika mereka melihat MC menyelesaikan semua monster orc. Di belakang monster orc yang terkejut, Jisoo, Hanho, dan beberapa orang lainnya di bus juga menonton pertempuran ini. Mata Jisoo terbelalak ketika dia mengingat perbicaraan terakhir dengan Sungwoo. Dia menyadari bahwa dia telah memperhitungkan segalanya. Saat MC melihat pesan sistem yang menunjukkan level mana, dia merasakan sangat gembira. Dia tertanya-tanya apakah ini item legendaris. Jendela sistem tiba-tiba berbunyi notifikasi lain memberitahu Sungwoo bahwa monster orc telah mencium bau kematian dari kawanan mereka, menurunkan karakteristiknya 30%. Karena takut, monster orc mencoba melarikan diri. Namun, pemimpin mereka mengerang kembali, menciptakan efek bos moral yang menurunkan efek debuff. Dengan teriakan, monster orc kembali bersemangat melawan MC. Di sisi lain, pasukan skeleton Sungwoo siap melawan. Rikti naik ke atas pagar dan bergegas untuk memimpin pasukan skeleton. Dia masuk ke peperangan menerjang dan menebas monster orc yang ditemuinya. Setelah mengalahkan semua monster orc, notifikasi sistem muncul, mengumumkan bahwa dia mendapatkan hadiah karena mengalahkan 100 monster. Pencapaian ini membuat menjadi salah satu pemain dengan peringkat atas. Dia menyadari bahwa ada 20 pemain lainnya yang mendapatkan status ini. Tiba-tiba, dia mendengar suara bus. Seseorang mencoba untuk melarikan diri dan kabur. Namun, mereka menabrak penghalang ungu yang mencegah mereka pergi. Sungwoo sangat kecewa ketika tim ketua OSIS yang mencoba kabur dikepung oleh monster orc. Mereka menangis dengan meminta bantuan ketika para orc monster berhasil menangkap mereka. Dengan geram, Sungwoo memegang kepala. Dia kecewakan bahwa orang lain tidak mengikuti perintahnya dan memperburuk situasi. Ketika Sungwoo mempersiapkan diri untuk menyelamatkan mereka,
Pelajar-pelajar lain juga ingin bergabung dengan dia. Meskipun dia lebih suka bertarung sendirian, dia membiarkan mereka bergabung dengan dia selama mereka tidak menghambat. Dia masuk ke bangunan dengan 2 skeleton monster orc. Dia bisa melihat tubuh-tubuhan orang yang telah dibunuh ditergantung di atas membuat ruangan terlihat menakutkan. Dari kejauhan terlihat cahaya ungu yang memancar menandakan bahwa mereka sudah sampai ke tujuan. Sungguo memerintahkan untuk mencari Daesung dan kawan-kawannya sembari bersiap untuk bertempur melawan para orc. Belum selesai bicara Daesung dan kawannya terlihat dengan kondisi babak belur. Sungguo sedikit lega karena tidak ada yang terbunuh, tetapi dia juga bingung karena dia tidak berpikir bahwa orc monster ternyata cukup pintar untuk mengambil mereka sebagai sandera. Jin Seok berteriak meminta tolong. Sungguo berdesik marah dan memberitahu dia bahwa situasi sekarang adalah hasil kebodohan mereka sendiri, dan mereka juga menarik orang lain ke dalamnya. Tanpa berpikir lama semua orang menyerang para orc secara bersamaan. Rencananya adalah menumbangkan orc yang menyandra mereka dengan cepat dan menyelamatkan semua orang. Namun dengan cepat Jin Seok dipenggal, kejutan tidak berakhir di sana. Dari atas bangunan, monster boss orc yang sebenarnya muncul. Dia mengeluarkan aura aneh yang membuat semua orang merasa lemah. Sistem menampilkan notifikasi ke Jisoo, memberitahukan bahwa udara tercampur dengan udar. Itu menyebabkan mana Jisoo terus berkurang. Bos monster orc berdiri dengan aura ungu siap meladeni musuhnya. Hanho segera membuka pasonnya dan meminumnya agar segera memulihkan mananya. Bahkan menawarkan 1 botolnya ke Sungwoo namun dia menolaknya. Dia tersenyum, mengalirkan aliran mana-mana gelap dan menyerapnya. Sementara itu, notifikasi sistem itu menunjukkan bahwa udara mana gelap telah menambah mananya. Sekarang lebih dari 4.000. Dia mengerti mengapa dia berasa semakin kuat. Sistem itu memberitahu dia bahwa karena peningkatan ini, efek kebangunan pertama telah diaktifkan, menambahkan karakteristiknya dan meningkatkan jumlah monsternya yang bisa dia summon. Sementara itu dengan mana gelap yang terpancar Sungwoo terlihat menakutkan. Dia terus berjalan menuju bos dengan senyum di wajahnya. Bos itu agak bingung karena dia tidak mengharapkan hal ini terjadi. Jisoo bergegas ke Sungwoo dan mengatakan bahwa mereka semua harus menyerang bersama, seperti sebelumnya. Sungwoo mengeluarkan senyum menakutkan dengan seluruh badannya tertutupi mana. Dia mengatakan bahwa mulai sekarang, tidak akan ada yang sama. Hanho melihat dari kejauhan. Mata-matanya terbuka dengan kejutan ketika dia melihat notifikasi sistem mengenai buff sinergi yang berbeda dari sebelumnya. Sementara itu, Sungwoo terlihat seperti monster yang sebenarnya membuat bos monster orc yang bernama Shaman ketakutan. Orc Shaman mulai memukul semua skeleton. Namun, notifikasi sistem muncul menunjukkan bahwa skeleton orc yang dikalahkan bisa dipanggil kembali seketika. Tidak peduli berapa skeleton yang dibunuh Shaman, mereka tetap kembali. Setelah dia membunuh 1 skeleton, Sungwoo memulihkannya dengan segera. Orc Shaman mulai lelah. Dia semakin yakin bahwa Sungwoo adalah monster sesungguhnya. Sungwoo bertanya kepada Shaman apakah dia akhirnya mengerti siapa yang dia hadapi saat ini. Dengan mata yang menyala dan mengintimidasi dia memberitahu bahwa ini adalah kematian. Shaman menjerit dengan ketakutan karena dia tidak tahu bagaimana cara untuk menang. Dia mencoba melarikan diri, tetapi pasukan Sungwoo mengepungnya dari semua sisi. Sungwoo melihat itu dan memberitahu dia bahwa dia dungu untuk berpikir bahwa kabur darinya. Orc Shaman semakin panik berteriak sementara semua skeleton berlompat kepadanya dari semua arah. Dia mencoba untuk melawan, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Akhirnya, Rikti memberikan tebasan terakhir yang menumbangkan Orc Shaman. Sungwoo mendapatkan 1055 emas. Setelah membunuh Orc Shaman, Rikti mengambil mana dan meningkatkan rangnya. Dia kemudian membuka jendela sistemnya. Dia memiliki total 33 skeleton, salah satunya merupakan Rikti Goblin Skeleton Veteran level 3. Hanho memanggil Sungwoo dan memberitahu dia bahwa ada sesuatu yang dijatuhkan bos monster. Setelah MC melihatnya, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah item. Deskripsi item mengatakan bahwa itu memberikan atribut devil ke pengguna, dan setelah aktifkan, akan membutuhkan banyak pengorbanan. Dia tidak benar-benar memahami apa arti atribut devil dan menganggap bahwa itu mungkin akan sama dengan kelas nekromancernya. Denag mengaktifkan item yang memberikan dia atribut devil memungkinkan dia untuk mencuri mana musuh dari setiap serangan. Sungwoo menarik semua pasukannya. Semua orang bersorak gembira karena Sungwoo berhasil mengalahkan bos. Mereka menyebut MC sebagai seorang pahlawan, tapi Sungwoo tidak benar-benar merasa tidak nyaman karena dia tidak bisa membawa mereka selamanya. Dia tahu bahwa untuk meningkatkan kemungkinan bertahan, dia harus mengurangi orang bersamanya.
Setelah bos dikalahkan, tombok ungu yang sebelumnya menghilang. Semua orang tertanya-tanya apakah akhirnya mereka bisa meninggalkan tempat ini. Mereka semua mulai berbicara dengan satu sama lain, berpikir tentang langkah selanjutnya. Beberapa dari mereka berpikir bahwa mereka harus terus mengikuti Sungwoo karena itu adalah pilihan terbaik untuk hidup. Han-ho melihat teleponnya dengan ekspresi yang khawatir dan memberitahu MC bahwa ini terjadi di seluruh dunia. Dia tertanya-tanya apakah keluarganya baik-baik saja. Mendengar ini, MC berpikir tentang ibu bapaknya sendiri. Tiba-tiba bus berhenti di dekat mereka dan Kyung-soo memberitahu dia akan pergi. Dia mengatakan bahwa dia seorang pemandu saat wajib militer, dan dia tahu di mana bus militernya. Apakah mereka akan ikut? Sungwoo tersenyum dan berkata bahwa rumahnya berada pada rute yang berbeda. Kyung-soo meminta semua orang untuk naik dan bergerak bersama. Lelaki itu mengatakan selamat tinggal kepadanya dan bergerak. Setelah semua orang pergi, Han-ho tertanya kemana mereka akan pergi berikutnya. Dia bertanya kepada Jisoo di mana dia tinggal. Dia memberitahu Han-ho bahwa dia tinggal di asrama sekolah karena keluarga jauh di Pulau Jeju. Jisoo kemudian bertanya kepada MC apakah dia bisa bergabung dengannya meskipun dia tidak akan banyak membantu. Sungwoo memberitahu dia bahwa dia akan sangat berguna dan menyambutnya dengan tangan terbuka. Han-ho menanyakan pertanyaan yang sama, dengan nada menggoda Sungwoo memberitahu dia bahwa dia perlu memotong satu tangannya untuk menjadi seorang satria seperti Rikti. Tiba-tiba, Jisoo mendorong mereka berdua ke tanah untuk melindungi mereka dari sesuatu. Setelah mereka berdua jatuh, seekor monster terbang melintas di atas mereka. Grup itu menatap makhluk mengerikan itu tanpa mengetahui apa sebenarnya itu. Sementara itu, bus berhenti dan Kyung-soo melihat beberapa monster yang mengikuti mereka. Seorang lelaki menjerit agar dia terus berjalan, tetapi Kyung-soo mengatakan bahwa itu justru lebih berbahaya bagi mereka jika terus bergerak sekarang. Monster itu hanya terlihat mengejar bus yang sedang melaju. Notifikasi sistem muncul, memberitahu mereka bahwa bos Wife Alpha Male telah muncul. Beberapa saat kemudian, seekor Wife melompat ke atas bus dan menghancurkannya menjadi potongan-potongan setelah menerbangkannya ke udara. Sungwoo melihat kejadian itu dan menyadari bahwa dirinya tidak cukup kuat untuk dunia ini. Namun, dia tahu bahwa dia bisa menjadi jauh lebih kuat. Dengan punggungnya menghadap Jisoo, dia memberitahu bahwa mulai sekarang, alih-alih menghindari monster, mereka akan aktif memburu dan membunuhnya. Hal itu membuat Jisoo kebingungan, dan dia bertanya apa maksudnya. Sungwoo menjelaskan bahwa mereka tidak bisa terus bergantung pada keadaan atau hanya beradaptasi. Jika mereka terus begitu, mereka hanya akan menjadi sedikit lebih sulit ditangkap, tetapi tetap saja mangsa. Untuk bertahan hidup, mereka perlu mendominasi monster-monster itu. Dia memberi isyarat dan kelompok itu mulai bergerak menuju sekumpulan orc. Setelah menghabisi para orc, notifikasi sistem muncul memberitahu mereka bahwa tutorial telah selesai. Jika itu hanyalah tutorial, Sungwoo tidak bisa membayangkan seperti apa permainan yang sesungguhnya. Setelah itu mereka membantai kumpulan goblin. Para goblin mencoba melarikan diri, tetapi semua titik jalan keluar telah diblokir. Skeleton-skeleton Sungwoo semakin terlihat menyeramkan. Setiap pembunuhan memberikan gol tambahan kepada MC. Han-ho keluar dari tempat persembunyian dan tertawa gugup sambil berkata bahwa dia menjaga mereka dari jauh. MC menyeringai, dan memberitahu bahwa para goblin itu hanyalah pembunuh kecil. Dia tidak menyangka bahwa membunuh goblin kecil bisa membantu mereka sejauh ini. Dia melihat kartu levelnya dan memilih untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah memilih kartu kekuatan itu, tubuhnya terasa sedikit berbeda. Dia keluar dan melihat Jisoo berdiri di sana dengan pedangnya. Jisoo tersenyum dan memberitahu bahwa ada 9 monster goblin dan dia menghabisinya seorang diri. MC melihat Han-ho, lalu memintanya mengambil dagger yang tertinggal dari para goblin itu. Semua dagger disimpan ke dalam kotak es. Ketika mereka siap bergerak maju, MC memberitahu kelompok bahwa mulai saat ini mereka tidak akan memburu para goblin lagi. Jisoo bertanya apakah dia ingin membunuh sesuatu yang lebih kuat. Sungwoo menjelaskan bahwa dibandingkan goblin yang hanya bernilai 10 gold, satu orc bisa memberikan sekitar 80 gold. Namun, dia ingin menemukan kelompok monster yang bisa memberi hadiah lebih baik. Kelompok itu berjalan melalui jalan kosong tanpa ada seorang pun di sekitarnya. Tiba-tiba, Han-ho melihat beberapa truk militer di kejauhan. Ada seseorang berada di dekat truk. Saat mereka semakin dekat, mereka melihat tentara itu menggunakan sekop, bukan senjata asli. Pada saat berikutnya,
Seseorang muncul dari salah satu truk dengan membawa sekop dan bertanya apakah mereka manusia. Dia tampak ketakutan melihat skeleton-skeleton yang berdiri di belakang kelompok itu. Sungwo tersenyum ramah dan memberitahu bahwa mereka manusia dan tidak berbahaya. Tentara itu segera masuk kembali dan melapor kepada kaptennya tentang orang-orang di luar. Para pembunuh kecil berjalan menemui sang kapten melalui jendela. Kapten itu meminta maaf karena harus menemui mereka dengan cara seperti ini, tetapi dia tidak bisa keluar karena kakinya terluka. Sungwo menyadari bahwa dia telah diserang oleh seorang monster. Kapten Kim merasa sedikit kecewa pada dirinya sendiri, karena dia memberitahu bahwa dia baru saja diserang oleh monster yang ukurannya tidak lebih besar dari seorang anak kecil. Namun, dengan cara tertentu, mereka berhasil mengalahkan monster itu. Sangwo dan kelompoknya merasa herana dan bertanya mengapa mereka tidak membawa senjata apapun. Kapten menjelaskan bahwa senjata mereka tidak bisa menembak. Itu bukan kegagalan mekanik, melainkan seluruh senjata mereka berhenti berfungsi begitu monster-monster itu muncul. Mereka terpaksa bertahan menggunakan senjata darurat seperti pedang dan alat lain. Melihat keadaan kapten, Han Ho memberitahu Sungwo bahwa dia memiliki sedikit ramuan penyembuhan. Kapten Kim bergerak lebih dekat ke jendela ketika dia melihat botol ramuan itu dan bertanya apakah dia bisa memilikinya. Sungwo mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan sumber daya penting yang mungkin kritikal untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Mendengar itu, kapten mengetuk kepalanya ke sisi truk dan berkata bahwa dia bisa menawarkan informasi sebagai gantinya. Dia akan memberitahu semua hal yang dia lihat dan dengar sejauh ini. MC mempertimbangkan tawaran itu dan meminta mendengar informasinya terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah itu cukup berharga. Kapten menjelaskan bahwa ada anjing berukuran raksasa yang berkeliaran. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan satupun monster itu dan kekuatannya benar-benar mengganggu. Selain itu, ada juga kode QR. Dia telah melihat dua sejauh ini, satu di stasiun dan satu lagi di pusat pemindahan jalan. Kapten mengambil ponselnya dan menyuruh mereka memindai kode tersebut karena kode itu akan memasang aplikasi khusus. Aplikasi itu adalah satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena semua bentuk komunikasi lain sudah tidak berfungsi. Sungwo menerima informasi itu sembari berpikir tentang potensi komunitas dengan jaringan yang lebih luas. Sungwo kemudian bertanya kemana mereka akan pergi dan mengatakan bahwa kelompoknya berencana kembali bergabung dengan unit mereka. Sungwo bertanya apakah dia yakin aman bersama unitnya. Kim menjelaskan bahwa saat monster pertama kali muncul, para warga sipil mengambil senjata mereka dan memaksa mereka melawan monster itu. Tetapi kemungkinan besar situasi mereka kini sudah berubah. Sungwo mengatakan kepada Kim bahwa mereka menuju ke lokasi lain. Saat Kim bersiap pergi, dia memperingatkan tentang makhluk-makhluk di langit. Kapten langsung panik ketika mendengar bahwa ada makhluk sebesar gajah yang terbang di langit. Setelah berpisah, tim terus bergerak bersama pasukan skeleton Sungwo. Mereka menemukan kode QR pertama ketika mereka tiba di stasiun. Sebelum memasangnya, Han Ho mengeluh dan bertanya apakah kode itu mungkin akan memasang virus di ponsel mereka. Orang yang mengkhawatirkan virus di tengah apokalips. Pikir Sungwo. Aplikasi itu ternyata berisi papan pesan dan feed berita yang memungkinkan pemain berbagi informasi satu sama lain. Admin permainan juga menggunakannya untuk mengunggah update. Sungwo melihat postingan dari admin dan bertanya-tanya siapa yang ada di balik semua ini. Di papan pesan, masih kosong. Jisoo mengatakan bahwa dibutuhkan sekitar 1000 gold untuk membuat satu postingan. Tiba-tiba muncul postingan baru dari pemain 4884 yang menyatakan bahwa kelompok mereka sedang membuat zona aman di kompleks apartemen H di Hwaseong City. Postingan itu memiliki 2 komentar, salah satunya bertanya bagaimana cara bergabung dengan kelompok itu. Melihat alamatnya, Han Ho berkata bahwa lokasinya dekat dengan rumahnya sendiri. Sungwo bertanya apakah mereka harus pergi ke sana. Dia juga heran bagaimana pembuat postingan itu bisa menghabiskan 1000 gold dengan begitu mudah. Mereka saja hampir tidak bisa mencapai level 6 setelah melalui begitu banyak bahaya, tetapi kelompok lain sudah mencapai level 8. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Namun, dia tetap perlu bertemu para pemain level tinggi, jadi mereka memutuskan untuk menuju alamat tersebut. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Komentar baru muncul, berisi pertanyaan kenapa komentar sebelumnya dihapus. Penulis postingan menjawab bahwa seseorang hanya berbicara sembarangan jadi komentarnya dihapus. Hal ini terasa aneh bagi MC. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria berotot memegang ponsel sambil tersenyum menyeramkan ketika dia menyadari bahwa ada lagi korban yang masuk ke dalam perangkapnya. Matahari bersinar terik ketika seorang pria berusaha melindungi putrinya dari sekelompok monster goblin.
Dia hanya memiliki tongkat baseball untuk menakut-nakuti mereka. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak mampu menahan mereka dan berteriak minta pertolongan. Tidak ada seorang pun yang datang membantu. Para pemain lain hanya menonton dari balik rumah masing-masing. Ketika para monster goblin itu semakin dekat, salah satu dari mereka tiba-tiba tertusuk oleh pedang. Skeleton orc muncul dan mulai menyerang monster-monster itu. Pria itu hanya bisa menatap ketika pasukan skeleton Sungwo datang menyelamatkan mereka di detik-detik terakhir. Sungwo mengulurkan tangan dan memberitahu bahwa mereka aman sekarang. Pria itu, dengan suara penuh rasa malu, mengatakan bahwa rumahnya dekat, tetapi mereka hampir kehabisan makanan. Sungwo membuka tasnya dan memberinya beberapa botol makanan. Meskipun itu tidak cukup, tetapi hanya itu yang dia miliki. Monster goblin itu mencoba melarikan diri ketika pasukan skeleton mengejar mereka. Dalam pengejaran, mereka menemukan sebuah tanda. Hanho bertanya kepada Sungwo apakah mereka harus turun dan menghabisi monster goblin itu sepenuhnya. Sebelum mereka bisa berjalan lebih jauh, lelaki itu menghentikan mereka dan memberitahu mereka untuk jangan pergi ke sana. Dia memberitahu bahwa ada makhluk yang lebih berbahaya di sana daripada goblin. Sungwo melihat lelaki itu sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas peringatannya. Setelah mereka turun ke lantai, mereka mendapatkan notifikasi yang memberitahu bahwa mereka telah masuk ke kuil Slime tua. Saat kelompok itu bergerak lebih jauh, mereka menemukan Slime dengan lendir yang menutupi kepala mereka. Skeleton orc dengan mudah menumbangkan Slime itu. Mereka mendapatkan 140 emas untuk setiap pembunuhan. Hanho memegang senjatanya yang meleleh, sambil menggerutu bahwa Slime itu bahkan bisa menghancurkan metal. Sungwo mengatakan bahwa goblin-goblin itu tidak bisa menghancurkan tulang, jadi skeleton sangat efektif untuk mengalahkan mereka. Hanho kemudian mendengar suara dan bergerak ke arah sumbernya. Dari sana terlihat monster Slime besar. Monster itu menghancurkan salah satu skeleton hanya dengan satu serangan. Sungwo menyadari bahwa Slime itu juga bisa menghancurkan dan melahap skeleton jika tidak dihancurkan dengan cepat. Selain itu, semua serangan skeletonnya tidak berguna karena ukuran dan kekentalan Slime tersebut. Dia berpikir cepat dan mulai membuat senjata berbahan tulang. Alih-alih membuat lebih banyak skeleton, Sungwo fokus membuat senjata dari tulang dan menembakkannya ke Slime dari jarak jauh. Jisoo melempar skeleton yang kalah ke arahnya, dan dia mengubahnya menjadi senjata dasar lainnya. Ketika dia sibuk membuat senjata, goblin besar itu maju menyerang dari depan. Sungwo mengorbankan skeleton orc untuk menghentikan serangan itu. Slime tersebut menyerap skeleton orc dan menghancurkannya. Setelah melihat hal itu, Sungwo tersenyum dan mengatakan bahwa bos Slime itu baru saja membuat kesalahan karena skeleton yang ditelannya membawa sebuah tas yang penuh dengan tulang. Dia lalu menggunakan kemampuan penciptaan senjata untuk mengubah semua tulang itu menjadi senjata, menyebabkan Slime itu hancur dari dalam. Skeleton satu tangan atau Rikti dengan cepat bergerak dan menebas Slime itu menjadi beberapa potongan kecil agar tidak bisa bangkit kembali. Skeleton itu lalu memberikan serangan terakhir seperti biasa, dan mereka mendapatkan 2.255 emas setelah mengalahkan bos Slime tersebut. Sungwo memerintahkan skeleton untuk mengumpulkan lendir dalam botol kaca kosong, karena mungkin akan dibutuhkan nanti. Saat mereka mengumpulkan lendir, salah satu skeleton menemukan sebuah benda yang berasal dari bagian inti monster Slime. Benda itu bisa digunakan untuk menghapus atau menghancurkan objek secara bersamaan. Sungwo mengambilnya menggunakan kain dan berpikir apakah itu adalah bahan komponen. Hanho kemudian memanggilnya dan meminta dia untuk membaca komentar di postingan online itu. Postingan tersebut telah menerima banyak komentar. Pemain-pemain lain juga mencoba menghubungi pengunggah asli, tapi mereka hanya diminta meninggalkan komentar. Seseorang menyebut komentar dari orang pertama yang mencoba menghubungi kelompok itu dan bertanya apakah mereka sudah tiba. Namun pemain 4884 menjawab bahwa mereka belum datang. Mereka menduga ada sesuatu yang terjadi pada kelompok itu di perjalanan. Hanho berpikir bahwa kelompok itu sengaja menghapus semua komentar. Sungwo menyimpulkan bahwa kelompok itu pertama-tama menghabiskan 1.000 emas untuk membuat postingan dan terus menghabiskan lebih banyak emas untuk menghapus komentar-komentar tersebut. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Cerita berpindah ke area parkir bawah tanah, tempat beberapa lelaki berdiri. Salah satu dari mereka bertanya-tanya mengapa para pemain repot membunuh monster, karena membunuh pemain jauh lebih menguntungkan. Satu pembunuhan bisa memberi mereka 500 emas bagi orang biasa dan lebih dari 1.000 emas bagi pemain, tergantung levelnya. Lelaki lain tertawa dan mengatakan bahwa membunuh pemain memang lebih mudah. Selain itu, mereka menikmatinya.
Dua lelaki lain sedang duduk di dalam mobil. Salah satu dari mereka bertanya kepada yang lain mengenai bos mereka, tetapi lelaki itu tampak linglung. Ia memegangi kepalanya seolah-olah terbakar dan berteriak menyebut nama Profesor Red. Lelaki lainnya ketakutan dan bertanya apakah dia sedang membicarakan pembunuh berantai. Lelaki yang berubah itu tiba-tiba mendapatkan kilas balik ketika ia diserang oleh monsternya. Ternyata monsternya itu adalah seorang vampir. Vampir itu menatapnya dengan taring runcing dan berkata bahwa ia membutuhkan orang seperti dirinya. Setelah itu, lelaki tersebut berubah menjadi vampir tingkat rendah. Ia bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia sebelumnya hanya datang ke toko bersama anggota kelompok lainnya untuk mencari sesuatu. Namun monster vampir itu menggigitnya dan mengubahnya menjadi vampir. Setelah berubah, ia mulai membunuh semua anggota kelompoknya. Vampir itu hanya menonton dengan senyum ketika lelaki itu membunuh mereka satu persatu. Sang bos kemudian minum darah dari para korban yang dia bunuh. Ia tidak lagi merasa seperti manusia. Vampir tersebut lalu menatapnya dan berkata agar ia terus memakan dan berkembang hingga mereka bertemu lagi suatu hari nanti. Lelaki itu keluar dari kilas balik ketika rekannya berteriak kepadanya. Lelaki lain menghampirinya dan menanyakan apakah ada masalah. Dia berkata bahwa semuanya baik-baik saja, lalu bertanya apa yang ingin disampaikan sebelumnya. Lelaki itu menunjukkan ponselnya dan memberitahunya bahwa yang mereka tunggu-tunggu akan segera tiba. Postingan mereka mendapat komentar lain dari player 157 yang mengatakan bahwa ia bersama dua orang lainnya, dan kelompoknya ingin bertemu mereka di taman. Setelah mendengar ini, bos itu segera mengarahkan anak buahnya untuk pergi ke taman. Dengan senyum jahat, ia berpikir bahwa ruang terbuka di kompleks apartemen itu membuatnya mudah untuk menangkap orang bodoh seperti kelompok yang baru saja menghubungi mereka. Tidak ada penghuni apartemen yang berani bicara karena semuanya ketakutan. Bos itu pun berencana membunuh mereka setelah keluar dari jangkauan kamera. Saat mobil melaju, pengemudi tiba-tiba menginjak rem karena mereka melihat kelompok itu sudah berdiri di depan jalan. Mereka semua memakai pelindung wajah dan jaket, sehingga dua lelaki di mobil itu tidak bisa benar-benar melihat wajah mereka. Sang bos hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya ketika melihat kelompok itu. Dia menjerit kepada lelaki itu untuk menabrak mereka dengan mobil. Lelaki itu mengikuti perintah dan menabrakkan mobil ke arah grup itu dengan kecepatan penuh. Namun setelah menabrak mereka, yang terlihat hanyalah tulang yang berhamburan di udara. Ternyata itu bukanlah orang, melainkan skeleton. Sung Woo menggunakan tulang dari skeleton tersebut untuk menciptakan peluru dan menembak mobil itu. Pengemudi kehilangan kendali, dan mobil itu pun terbalik. Bos itu tidak memahami apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, seseorang membuka pintu mobil dan menariknya keluar. Setelah membantingnya ke tanah, Han Ho mengambil teleponnya dan bertanya apakah dialah orang yang membuat situs itu. Dengan pedang yang diarahkan ke kepalanya, bos itu tidak tahu harus berkata apa. Dia terdiam sejenak ketika melihat komentar yang telah dikirimkan kepadanya. Ia mempertimbangkan informasi itu dan menjelaskan bahwa mereka sebenarnya ingin mendapatkan sesuatu dari kejadian tersebut. Sung Woo berencana menjebak mereka, tetapi dia tidak menyangka mereka akan menabraknya dengan mobil. Bos itu menatap Sung Woo dengan marah dan bertanya apakah dia tahu siapa mereka. Tanpa mengatakan apa-apa, Sung Woo menendang wajah lelaki itu, dengan keras membuatnya terlempar ke belakang. Sung Woo kemudian bertanya dengan ekspresi dingin berapa banyak orang yang ada di atas. Ia bahkan mempertimbangkan untuk memenggal kepalanya jika tidak menjawab. Mendengar ancaman itu, lelaki tersebut malah tertawa. Ia melompat untuk menyerang dan bertanya kepada Sung Woo apakah dia pernah membunuh seseorang sebelumnya. Rikti muncul dan memotong lengannya dengan pedang. Lelaki itu menjerit kesakitan sementara darahnya berceceran di mana-mana. Sung Woo menatapnya dengan marah dan berkata bahwa bahkan dengan keadaan dunia yang sudah kacau sekarang, ia sendiri tidak cukup terbiasa untuk membunuh seseorang tanpa khawatir. Namun skeletonnya berbeda. Ketika salah satu skeleton orc mengangkat pedangnya untuk menghabisinya, lelaki itu justru tertawa. Sung Woo berpikir apakah lelaki itu sudah gila karena rasa sakit. Ia kemudian beralih kepada lelaki yang lain dan bertanya apakah mereka harus mulai dengan memotong kaki atau lengannya. Tidak ingin mati sia-sia, lelaki itu buru-buru mengatakan bahwa ada 8 orang di atas. Namun sebelum ia bisa bicara lebih jauh, bosnya membunuhnya menggunakan lengan yang berbentuk pedang. Han Ho dan Jisoo hanya memandang dengan percaya diri saat lelaki itu membunuh rekannya sendiri. Lengan yang sebelumnya terputus telah berubah menjadi pedang. Ia memenggal kepala lelaki itu dan mulai meminum darahnya. Hal itu memulihkan tubuhnya dan meningkatkan stat miliknya.
Lelaki itu sebelumnya adalah kelas ninja bintang 3, tetapi setelah tergigit, kelasnya berubah menjadi vampir rendah. Dalam kelas ini, kamu tidak bisa benar-benar meningkatkan level, tetapi kamu dapat mengambil stat pemain yang kamu bunuh. Lelaki itu berdiri dan menjerit marah, mengaktifkan mode berserk. Hal tersebut meningkatkan seluruh statnya sebesar 20%. Sungwoo menyadari bahwa ada kelas yang jauh lebih mengerikan daripada kelasnya sendiri. Kelompoknya bergerak ke posisi pertahanan dengan skeleton yang menjaga bagian depan. Sungwoo tahu vampir itu bisa menghabisi mereka dengan satu serangan jika mereka sedikit saja melakukan kesalahan. Ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang, tetapi vampir itu ternyata jauh lebih cepat dari perkiraan. Sungwoo terpaksa mengarahkan skeletonnya kembali untuk bertahan. Vampir itu menerobos para skeleton dan langsung menuju Sungwoo, karena ia tahu bahwa Sungwoo adalah pengendali semua makhluk skeleton itu. Sungwoo hampir tidak sempat mengangkat senjata sebelum lelaki itu menyerangnya. Namun vampir itu segera diserang oleh Jisoo dari belakang, yang membuatnya tertawa. Saat dia mencoba menyerang, beberapa serangan datang dari belakangnya. Ia menoleh dan melihat Hanho berdiri di sana dengan senyuman, memegang 2 dagger di tangannya. Hanho mulai menembakkan serangan itu pada vampir seperti senapan mesin. Hal tersebut membuat vampir itu semakin kesal, dan ia langsung mengubah targetnya. Dalam sekejap mata, vampir itu meluncur ke arah Hanho, tidak memberi waktu baginya untuk bereaksi. Namun serangannya berhasil ditahan pada detik terakhir oleh Rikti. Rikti terlempar, tetapi Sungwoo menyerangnya dari belakang dengan kapak. Lagi-lagi, vampir itu berhasil membaca serangan itu dan menghancurkan senjata Sungwoo. MC segera memasang senjata lain untuk melindungi dirinya, namun vampir itu terlalu kuat. Ia terus menghindari dan menepis serangan mereka sambil mengatakan bahwa mereka terlalu lambat. Saat vampir itu sibuk menekan Sungwoo, Jisoo muncul dari belakang dan mencoba membelahnya dengan serangan pedang. Vampir itu melihat serangan itu datang dan dengan mudah menghindarinya. Ia tertawa dan mengatakan bahwa ia dapat melihat serangan itu dengan mudah. Tepat setelah itu, Rikti melompat dari atas dengan pedangnya dan memotong tangan kiri vampir tersebut. Vampir itu menjerit ketika seluruh tangan kirinya terputus. Sungwoo menyadari bahwa inilah kesempatan mereka dan segera mengarahkan semua skeleton untuk menyerangnya. Pada saat yang sama, anak buah vampir itu datang namun alangkah terkejutnya mereka melihat bos mereka terlihat seperti monster. Tiba-tiba Jisoo menebas vampir di punggungnya dilanjutkan oleh skeleton orc dari depan dan diakhiri oleh Sungwoo dengan tusukan dari leher skeleton menembus ke leher vampir dan memenggal kepalanya.